Laki-laki dan perempuan bagikan sepasang sayap dari seekor burung. Ketika kedua sayap itu kuat, maka burung itu dapat terbang setinggi-tingginya. Namun ketika satu saja sayap itu patah, maka burung itu tidak dapat terbang lagi. Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Muksin, perwakilan dari DPM Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dalam video singkat ini akan menyampaikan isi daripada materi esai saya dengan judul Strategi Penyelesaian Kejahatan Seksual dengan melakukan pembaharuan hukum secara komprehensif melalui rancangan Undang-Undang KUHP. Seperti gagasan Soekarno yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya burung dianalogikan sebagai sebuah negara dan sayap dianalogikan sebagai laki-laki dan perempuan. Jika satu saja sayap itu patah, maka burung itu tidak dapat terbang. Begitu pula jika satu saja, entah itu laki-laki, terlebih terkhusus daripada perempuan itu sudah rusak, sudah hancur, sudah tidak dilindungi oleh negara, maka kehancuran sebuah bangsa merupakan sebuah keniscayaan. Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya masalah kejahatan terhadap yang menyerang jiwa maupun harta benda. Lebih daripada itu, ada kemudian kejahatan yang menyerang kesusilaan, baik berupa pelecehan seksual maupun kejahatan seksual. Kejahatan seksual menyerang harakat dan martabat kemanusiaan, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang menyerang kemanusiaan atau crime against humanity. Kejahatan seksual merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan terjadinya distabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang keamanan, baik dalam bidang ketertiban, dan dalam bidang keadilan. Oleh sebab itu, dan yang menjadi subjek daripada kekerasan dan kejahatan seksual yang cenderung menjadi subjek adalah wanita dan anak. Oleh karenanya, Piagam PBB dengan menegaskan kepada seluruh negara-negara yang ada di dunia agar untuk perempuan dan anak mendapat perlindungan ekstra. Hal ini sejalan dengan teori kewajiban negara yang kemudian telah kita atur dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwasanya negara memiliki kewajiban to fulfill, to protect, and to respect, yakni untuk memenuhi, kemudian untuk melindungi dan untuk menghormati daripada hak-hak asasi daripada warga negaranya, terkhusus kepada wanita dan anak yang rentan kemudian dilanggar haknya. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya pelanggaran terhadap anak dan wanita seringkali terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan tidak efektifnya hukum yang berjalan di Indonesia. Berdasarkan teori efektivitas hukum, hukum kemudian bisa berjalan atau sebuah regulasi, sebuah tatanan bisa terbentuk ketika memenuhi daripada 3 elemen hukum. Yaitu pertama legal substance, yaitu legal hukum, yaitu substansi hukum, dan kedua legal structure, yaitu struktur hukum, dan ketiga adalah legal culture, yaitu budaya hukum. Yang terpenting adalah mengenai legal substance, yaitu regulasi atau substansi hukum. Karena tanpa legal substance, maka keduanya tidak kemudian bisa berjalan. Pengaturan kejahatan seksual itu kemudian diakomodir, seharusnya diakomodir dalam KUHP, namun tidak komprehensif. Oleh sebab itu perlu kemudian melakukan rekonstruksi terhadap RUU KUHP agar melakukan pembaharuan hukum terhadap kejahatan seksual secara komprehensif. Di dalam KUHP terdapat 2 jenis delik berdasarkan sistem pemidanaan kita, yakni ada delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik kejahatan diatur di dalam buku 2, sedangkan delik pelanggaran itu diatur dalam buku 3 KUHP. Kejahatan sendiri dapat bermakna bahwasanya pelanggaran terhadap kepentingan hukum serta untuk melindungi nilai-nilai kesusilaan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Di dalam KUHP atau sistem pemidanaan kita itu tidak dikenal yang namanya delik kekerasan. Oleh sebab itu, ketika upaya untuk mencegah dan meminimalisir kekerasan seksual
dan kejahatan seksual melalui RUU PKS, maka hal tersebut tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Simple. Karena delik kekerasan tidak diatur di KUHP, sehingga mendapat penolakan baik dari kalangan awam masyarakat biasa, bahkan sampai kepada ahli hukum pidana yang memang tidak mengatakan bahwasanya delik kejahatan, delik kekerasan itu tidak diakomodir dalam sistem pemidanaan kita, sehingga sulit kemudian untuk diterapkan. Oleh sebab itu, gagasan yang kemudian saya tawarkan adalah kemudian untuk mengatur delik daripada kejahatan seksual dalam RUU KUHP. Mengapa rancangan undang-undang KUHP yang saya pilih bukan ditaruh dalam undang-undang khusus? Jawabannya adalah karena RUU KUHP atau KUHP kita memiliki posisi sebagai lex generalis. Artinya, ketika RUU KUHP ke depannya sudah mengatur mengenai delik kejahatan seksual secara komprehensif, maka ketika ada undang-undang berkaitan dengan kekerasan seksual, kejahatan seksual, maka sudah diakomodir deliknya, sehingga dalam acara pidana mudah kemudian untuk dilaksanakan. Kemudian, mengenai kejahatan seksual, seringkali perempuan dan anak mengalami yang namanya kejahatan seksual. Hal ini pun berdasarkan laporan dari catatan tahunan Komnas Perempuan, bahwasanya telah terjadi peningkatan angka kejahatan seksual pada tahun 2019, yakni meningkat 14% ketimbang tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwasanya merajalelanya kejahatan seksual di Indonesia itu tidak kemudian bisa dibendung lagi. Dan hal ini juga menjadi bukti bahwasanya negara gagal untuk memberikan keamanan daripada masyarakat itu sendiri. Ketika kita analisis mengapa kemudian terjadi yang namanya kejahatan seksual, maka dapat kita ambil 3 poin mengapa kejahatan seksual di Indonesia itu terus mendapatkan peningkatan. Yang pertama adalah meningkatnya jenis daripada kejahatan seksual itu sendiri. Di KUHP yang sekarang itu kemudian tidak mengakomodir jenis-jenis kejahatan seksual secara komprehensif. Dalam KUHP salah satu jenis kejahatan seksual yang diatur adalah pemerkosaan. Kemudian ada juga jenis kejahatan seksual yang berupa kekerasan seksual, yaitu adalah pencabulan yang dilakukan dengan kekerasan. Selain itu tidak diatur mengenai eksploitasi seksual, tidak juga diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seksual lainnya yang sekarang ini telah berkembang. Alasan kedua adalah kenapa kejahatan seksual kemudian terus melakukan peningkatan adalah karena sulitnya akses menuju Komnas Perempuan. Seperti yang kita ketahui, Komnas Perempuan berada di Jakarta, sehingga tidak dapat untuk merangkul semua bentuk kejahatan seksual, menerima semua laporan kejahatan seksual yang ada di daerah-daerah. Padahal di daerah tersebutlah kemudian yang sangat rentan terjadinya kejahatan seksual. Ketiga, hukum kita sekarang ini tidak kemudian mengakomodir bagaimana kemudian cara penyelesaian kejahatan seksual. Seperti yang kita lihat, bahwasanya dalam perkembangan hukum kita, kejahatan seksual sulit kemudian untuk diselesaikan dan mendapatkan hukuman yang setimpal karena hukum tidak mengakomodir secara komprehensif. Kedepannya dengan dilakukan RUU KUHP di sini, maka akan memperluas objek kejahatan seksual, kemudian memperluas kemudian proses beracaranya, baik sebelum, dalam pelaksanaan maupun setelah, dan kemudian menjamin hak-hak daripada korban, memberikan perlindungan. Negara akan memberikan pendampingan hukum, kemudian melibatkan berbagai elemen, baik dari elemen masyarakat, keluarga, negara, stakeholder lainnya, untuk menangani yang namanya kejahatan seksual ini. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan bahwasanya gagalnya negara untuk memenuhi kewajiban negara adalah karena legal substance atau substansi hukum berdasarkan teori efektivitas hukum belum kemudian bisa diakomodir, dan tidak jelasnya delik kejahatan seksual yang ada di KUHP kita sekarang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.